Hai, Light Air Zombie di sini, dan hari ini kita bakal ngebahas film Satria Dewa Gatot Kaca. Oke, kalian mungkin sekarang mikir, Lo telat, tapi aku punya alasan sendiri kenapa telat. Pertama adalah karena bingung. Ketika nonton, aku merasa kalau filmnya bagus, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Kedua, aku juga sebenarnya menonton film ini di bioskop. Namun filmnya terasa berbeda dari film superhero Indonesia sebelumnya yang kulihat, yaitu Gundala. Tapi sekarang sudah dapat ditonton streaming, sehingga aku dapat menontonnya ulang dan mereview secara lebih jelas. Akhirnya aku putuskan untuk membuat video reviewnya. Nah, sekarang ku review. Akan kusebutkan kekurangan dari film ini, baru kemudian hal bagusnya. Kekurangan dari film ini pertama adalah kurangnya pencahayaan. Selama nonton di bioskop, aku kadang tidak dapat memahami apa yang terjadi di dalam filmnya. Dan saat nonton streaming, aku harus menaikkan brightness-nya sampai maksimal. Hal lain yang tidak kusuka adalah pacing-nya yang terlalu cepat. Kita baru sebentar dikenalkan dengan sahabat dari karakter utama, Erlangga, dan tiba-tiba saja dia meninggal. Ini harusnya jadi momen yang menyedihkan bagi Yuda, tapi kita sebagai penonton tidak dapat merasakannya. Hal bagusnya, pertama adalah produk replacement-nya. Mungkin kalian tidak menyangka aku akan menyebutkan hal ini, karena ketika filmnya keluar, orang-orang banyak yang protes mengenai produk replacement-nya. Tapi bagiku, produk replacement di film ini tidak mengganggu jika dibandingkan dengan film Indonesia lainnya. Dan produk replacement tidak selalu membuat film tersebut buruk. Transformer memiliki banyak sekali produk replacement. Bahkan Optimus Prime secara terang-terangan menyebutkan eBay. How'd you know about his glasses? eBay. Tapi filmnya tetap bagus. Kedua adalah action scene. Action scene di film ini banyak banget dan koreografinya lebih bagus dari Gundala. Yang disayangkan adalah final fight yang berada di tempat gelap. Dan seperti yang kusebutkan sebelumnya, pencahayaan di film ini sangat buruk. Ketiga adalah CGI-nya. CGI film ini lebih bagus dari Gundala. Bahkan ada banyak sekali scene dengan CGI. Keempat adalah improvisasi. Satria Dewa Gatot Kaca direncanakan keluar tahun 2020. Namun karena pandemi akhirnya diundur. Tapi justru karena pandemi akhirnya ada unsur pandemi dimasukkan ke film ini. Itu loh, filolog cewek penemu vaksin corona dan MERS mati di labnya. Terakhir adalah goro-goro. Buat yang nggak tahu apa itu goro-goro, goro-goro sendiri adalah sebuah babak dalam pertunjukan wayang yang menampilkan 4 tokoh punakawan yang menyajikan cerita humor dan biasanya hadir di tengah pertunjukan. Hal ini benar-benar baru di film Indonesia, apalagi film Gatot Kaca ini memang bertemakan wayang. Memang sedikit membingungkan untuk penonton yang tidak tahu ya. Tapi adegan ini benar-benar fresh dan ketika aku nonton di bioskop, semua penonton tertawa ketika melihat scene lawak ini. Oke, selanjutnya. Hal yang terasa mengganjal yang kusebutkan di awal tadi adalah film ini tidak bisa dibandingkan dengan Gundala. Kalau kalian masih tidak paham kenapa, coba kalian lihat superhero Jepang seperti Kamen Rider, Super Sentai, atau Ultraman. Kemudian kalian lihat superhero Amerika seperti buatan DC atau Marvel. Keduanya sama-sama bagus, tapi kalian tidak bisa membandingkan keduanya. Gundala di sini seperti superhero Amerika, sedangkan Gatot Kaca seperti superhero Jepang atau biasa disebut tokusatsu. Ada scene di Gatot Kaca yang tidak mungkin keluar di film superhero Amerika, yaitu scene penjelasan dengan animasi. Kemudian juga Satria Dewa Gatot Kaca merupakan Henshin Hero, yaitu superhero yang berubah dengan item khusus untuk menunjukkan jati dirinya. Berbeda dengan superhero Bumi Langit, yang kostumnya adalah pakaian yang memang mereka buat sendiri. Kalau aku boleh menambahkan, film Satria Dewa Gatot Kaca ini lebih baik jika dibuat series saja, seperti tokusatsu kebanyakan. Pacing film ini benar-benar terasa cepat dan ada subplot yang seharusnya tidak dapat dimasukkan, tapi tetap dipaksa untuk dimasukkan. Seperti plot romance yang tiba-tiba saja muncul,
juga subplot dari Arjuna. Kalau film ini dijadikan series, maka subplotnya akan terasa lebih masuk akal dan tidak berantakan. Bahkan di akhir ada tease untuk lanjutan cerita dengan karakter yang berupa polisi. Banyak series tokusatsu yang memiliki teman polisi seperti Kaoru Ichijo di series Kamen Rider Kuga. Juga Kamen Rider Agito yang memiliki G3. Bahkan Super Sentai juga memiliki tema polisi. Jadi intinya, Satria Dewa Gatotkaca ini lebih baik dijadikan series saja. Oh iya, buat trivia aja, aku nonton film ini karena diajak temanku dan temanku cuma ingin lihat scene di saat Gatotkaca bilang, saatnya menggatot. Tapi sayang sekali scene itu nggak ada. Oke, jadi itu dia pendapatku untuk film ini. Untuk ratingnya aku berikan Flying CGI Fight per saatnya menggatot. Oke, itu dia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.